Nah, kita mulai dari program baru. Kita bikin namanya program tes faktorial. Nah, sini sekedar saja ya, variabel, kemudian i bilangannya, kemudian f untuk menyimpan nilai faktorial itu didefinisikan sebagai bilangan integer. Kemudian mulai program sampai selesai. Nah, kita buat dulu program yang biasa kita lakukan. Kita bikin sini pekerjaan itu ada penjelasannya bahwa kita ini hitung faktorial. Nah, kayak gitu. Nah, kita bikin bilangan i mula-mula nilainya 6. Kenapa 6? Karena kalau 6 udah tahu kita nilai faktorialnya gitu. Udah sering kita kerjakan. Mula-mula faktorial itu nilainya 1. Karena tidak ada faktorial nilainya 0. Kemudian di sini kita bisa buat perhitungan while i lebih besar dari 0, do begin and. Artinya while i lebih besar 0, selama i lebih besar dari 0, kerjakanlah f adalah f dikali dengan i. Kemudian i dikurangi dengan 1. Kan lama-lama jadi 0 dia. Sementara kita hanya mau dia itu nilainya lebih besar dari 0. Nah, kita belum tahu tah ini benar atau salah. Kita coba dulu lihat hasilnya. Right line. Kemudian salah. Faktorial. Nah, ini tanda kutipnya ini. Ya, rapat kali di komputer saya ini letaknya. Faktorial sama dengan i. FF. Kemudian tunggu sebentar. Jangan hilang dari layar langsung. Kita compile dulu. Oh, dia mau simpan. Oh, simpan. Tes faktorial. Ternyata tidak ada kesalahan. Jalankan. Faktorial 720. Berarti udah benar lah ini. Udah berapa kali kita kerjakan faktorial 6 itu nilainya 720. Nah, sekarang kalau lebih besar dari 6, integer nggak muat lagi. Long integer. Kenal nggak dia long integer? Oh, kenal. Kalau gitu faktorial 6 ini bisa dibuat jadi faktorial 9. Run. Oh, dia harus compile dulu. Oke, baru run. Ini kan 36.000 jawabnya ya kan. Bilangan integer itu paling besar 35.535. Sementara ini udah 362.000. Makanya kalau pakai integer cuman sanggup ke faktorial 6. Dah, selesai. Nah, selesai ini kita membuat function. Nah, function cara membuatnya seperti ini. Pertama kita kasih nama dulu. Dari depan bahwa dia adalah
function. Kemudian nama fungsinya kita usahakan sesuai dengan pekerjaannya. Gitulah. Jadi kita bikin nama fungsinya faktorial. Kemudian faktorial ini masuk nilai ke dalam I atau bilangan. Bilangan apa? Bilangan integer. Kemudian hasilnya dia masuk ke dalam nama faktorial. Dan di sini long integer. Jadi supaya tidak ada kemungkinan kesalahan tidak sengaja, kita bikinlah variabelnya sama. Sama-sama long integer. Kayak gitu. Kemudian mulai. Mulai n akhirnya pakai titik koma. Kayak gitulah. Lalu sama seperti membuat program biasa, kita bisa buatkan di sini variabel n dan indeks misalnya sebagai integer. Kalau nggak pakai nanti hapus. Kemudian sama seperti bilangan tadi, maka nilai n menyimpan nilai yang dimasukkan dari parameter. Parameter apa? Bilangan. Kemudian, ini bukan indeks maksud saya di sini. Ini adalah nilai faktorial n, gitulah. Penyimpan nilai faktorial. Kemudian di sini faktorial n sama dengan 1. Kita tiru yang tadi. Kemudian tulis programnya while. Kemudian n lebih besar dari 0. Do. Begin n titik koma. Di sini dikerjakan fn sama dengan fn. Ini tidak sama dengannya. Fn dikali dengan n. Lalu n-nya dikurang-kurangi dengan 1. Sehingga satu saat nilainya 0, keluar dia. Kemudian setelah selesai, maka faktorial n itu adalah nilai faktorial yang harus dikirim keluar, diberikan ke nama faktorial. Dapatnya dari fn. Kayak gitu dia. Jadi nilainya masuk ke nama faktorial. Berikutnya, waktu kita mau pakai function di sini nggak pakai lagi. Paling yang ini kita pakai bilangan yang ditentukan. Ini nggak perlu lagi kita yang ini. Kita di sini nanti memanggil namanya. Faktorial adalah faktorial dari i. Kayak gitu dia. Kita lihat. I di sini masuk 9 ke dalam. Nilai faktorial di print pada nilai yang ini. Kayak gini. Boleh seperti ini. Tapi boleh juga kita buatkan di sini. Tapi inilah kita coba dulu. Run.
Nah, ini ada kesalahan di sini. Mungkin nilai variabelnya tidak sesuai. Kita lihat dulu ke atas. Saya bikin apa? Long integer. Bilangan long integer fn. Di sini salahnya ini. Nah, karena di sini nggak sempat lagi dia menyimpan bilangan itu, terlalu besar rasanya, nggak muat lagi dia. Jadi kita buat juga variabelnya sama. Nah, kita bikin dulu cara tradisional. Di sini kita buat faktorial i kayak gini, supaya sama seperti yang tadi. Lalu di sini kita tampilkan nilai f. Apanya seperti ini selalu. Oke lah, seperti ini. Compile. Oke, tidak ada yang salah. Run. Jadi ini sekarang 362.880 sama seperti yang tadi kita dapat 360.880, benar. Nah, sekarang kalau menggunakan faktorial bisa di sini dengan function, bisa di sini aja ditulis faktorial i. Nah, kayak gini. Jadi yang ini tadi bisa nggak usah ada ini. Aduh, kebiasaan dengan operating system yang lain ini. Dia mau seperti yang ini. Gitu ya. Compile lagi dulu. Nggak ada yang salah. Nah, jadi hanya perlu i dan faktorial i. Run. Jawabnya 362.880. Nah, jadi supaya lebih bagus dia, di sini kita tambah bilangan itu i, ya kan? Kemudian sama dengan jadi nanti keluar sini faktorial 9 sama dengan sekian. Walaupun udah tahu kita misalnya tidak akan ada salahnya, enggaknya salah di compile dulu. Karena kadang-kadang dalam pikiran kita sudah benar, tapi pas kita mengetiknya salah pencet. Nah, oke. Nah, berikutnya ini bisa kita buat tambahan misalnya. Ini kan ada f tadi, ya kan? Nah, kita bisa buat di sini perintah for i, gitu ya. For f boleh, for f sama dengan 1 to 9. Do begin, kemudian end. Ini selalu dimajukan ke depan 2 spasi. Kayak gitu. Jadi nanti akan keluar faktorial 1 sama dengan 1, faktorial 2 sama dengan 2, macam gitulah. Kita lihat lagi dulu, entah ada yang salah. Ada yang salah. Dia bilang apa? Perlu titik 2. Saya bikin nggak ada titik 2-nya. Kayak gitu. Ini kebiasaan di bahasa lain ini, selalu kayak gini. Coba lagi. Baru nggak ada salah. Jalankan, run. Wah, ini kan nggak ada perubahannya kan? Kenapa? Karena di sini kita membuat faktorial i. Coba faktorial f. Gitu dia. Jadi nilai f masuk ke sini. Run. Jadi keluar faktorial
9, ya ini angka 9-nya belum terganti. Ini I di sini. Harusnya di sini juga F. Lalu supaya rapi, ini bisa dibuat misalnya kayak gini dia. Coba compile dulu, mana tahu salah. Rupanya enggak. Nah, jadi faktorial 1, 1. Faktorial 2, 2, 6. Sejajar dia terus ke bawah, rata kanan. Nah, daripada ini, nah, bilangan yang lebih bagus kan kayak gini dia. Nah, gitu dia. Nah, udah selesai untuk membuat function. Nah, jadi dengan cara seperti ini, saya harap kalian gampang mengerti. Kenapa? Karena faktorial nggak perlu dipelajari. Yang perlu dipelajari cuma membuat programnya. Lalu saya sudah buat program ini mulai dari tidak pakai function dan merubahnya menjadi function. Dan programnya saya buat sama modelnya. Karena sebenarnya yang ini nggak hanya mesti while di sini, boleh juga for, bisa juga repeat, entah apa, pokoknya macam-macam lah. Tapi saya buat program yang tadi di program utama itu juga saya pindahkan kemari. Jadi inilah dia program test function untuk menghitung faktorial. Jadi function di sini sama dengan cara menggunakan kalau kalian ngerjakan tugas kalian itu waktu kalian buat di sini square atau square root. Seperti itu. Nah, saya kira saya sudah bisa kembali ke screen utama, stop sharing. Mau kulihat dulu kalian tambah masih ada entah enggak di situ. Karena yang nampak dari tadi cuma 3 atau 2 di sebelah kanan saya ini. Udah stop share.